Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, la hawla wa la quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu man la nabiyya ba'dah. Alhamdulillah, kita lanjutkan pembahasan Sahih Fikih Sunnah. Sekarang kita memasuki pembahasan Al-Kunutu fil Faraid, mengenai kunut dalam solat wajib. Pertama ingin saya sampaikan dulu perbedaan pendapat mengenai kunut ini di kalangan imam yang 4 ya. Ini secara garis besar dulu. Kita awali dari madhab Hanafi. Al-Hanafiyatu qalu yaqnutu fil witri wala yaqnutu fi ghairihi minas sholawat illa fin nawazil fil fajri khasah yaqnutul imam wa yu'aminu man khalfahu wala yaqnutul munfarid. Menurut pandangan ulama-ulama madhab Hanafi, kunut hanya ada di dalam sholat witir dan sholat subuh apabila ada bencana yang menimpa kaum muslimin, seperti kunut nazilah ketika kaum muslimin banyak diperangi, ditindas sama orang-orang kafir, atau wasada idudar. Idudar itu seperti kemarau panjang sehingga terjadilah banyak paceklik, kelaparan. Nah, itu adalah kunut dalam sholat subuh saja. Ulang ya. Jadi kalau menurut pandangan Imam Abu Hanifah ini, madhab Hanafi, kunut hanya ada dalam sholat witir, tidak ada kunut di sholat-sholat yang lain, kecuali kalau kunut nazilah, khusus pada sholat subuh. Jadi kunut nazilah kalau menurut pandangan madhab Hanafi bukan pada sholat yang 5 waktu, tapi kunut nazilah hanya dalam sholat subuh saja. Ya, kunut nazilah hanya dalam sholat subuh saja. Jadi duhur, asar, maghrib, isya tidak ada kunut nazilah. Yaqnutul imam, jadi imam kunut, wa yu'aminu man khalfah, diaminkan oleh orang yang ada di belakangnya. Wala yaqnutul munfarid, tapi kalau sholat munfarid, sholat sendiri, tidak ada kunut. Ini Imam Hanafi. Lalu ulama dari kalangan madhab Maliki, qalu la kunuta illa fi sholatil fajri khasah, fala kunuta bil witri wala ghairihi minas sholawat. Pandangan madhab Maliki, kunut hanya ada dalam sholat subuh saja. Ulang ya, kunut hanya ada dalam sholat subuh saja, tidak ada kunut dalam sholat witir, tidak ada kunut di sholat-sholat yang lain. Paham? Ini pandangan madhab Maliki. Jadi kunut itu hanya ada dalam sholat subuh saja. Ya, dalam sholat witir tidak ada kunut, duhur, asar, maghrib, isya tidak ada kunut. Lalu sekarang adalah pandangan ulama-ulama dari madhab Syafi'i. Qalu
mereka berkata, la kunuta fil witri illa fin nisfil akhir min Ramadan, wala kunuta fi ghairihi minas salawat illa fi sholatil fajri ala kulli hal wa fi ghairiha minal faraid in nazalat bil muslimin nazilah min nawaibidar. Nah, pandangan madhab Syafi'i, tidak ada kunut kecuali pada separuh yang akhir, kecuali kunut witir pada separuh yang akhir bulan Ramadan. Perhatikan ya. Pertama nih, tidak ada kunut kecuali pada separuh yang akhir bulan Ramadan. Ini kunut witir. Jadi malam 16, mulai dari malam 16 bulan Ramadan sampai akhir, sampai habis. Itu satu. Kedua, kunut dalam sholat subuh. Ya, kunut dalam sholat subuh. Fi ala kulli hal, dalam kondisi apapun. Itu ada kunut dalam sholat subuh. Ketiga, kunut dalam sholat-sholat yang lain seperti duhur, asar, maghrib, isya, itu pun ada kunut jika ada nazilah. Perhatikan ya, jadi kalau Imam Syafi'i ada tiga. Satu, kunut witir pada separuh yang akhir di bulan Ramadan. Yang kedua, yang ada kunut dalam sholat subuh. Yang ketiga, kunut nazilah di setiap sholat wajib. Ya, kunut nazilah ya di setiap sholat wajib. Jadi duhur, asar, maghrib, isya, subuh itu semuanya kunut kalau ada nazilah. Ini adalah madhab Syafi'i. Yang terakhir adalah madhab Hambali. Qalu, mereka berkata, yaqnutu fil witri wala yaqnutu fi ghairi illa fi nawazil. Pandangan madhab Hambali, kunut yang ada hanya dalam sholat witir saja, dan kunut nazilah dilakukan setiap sholat yang wajib kecuali sholat Jumat, itu tidak ada kunut. Perhatikan ya, ini adalah pandangan Imam Hambali ya, madhab Hambali. Jadi yang ada hanya kunut witir, yang ada hanya kunut witir. Yang kedua, kunut nazilah ya, kunut nazilah dilakukan pada sholat yang 5 waktu kecuali sholat Jum'ah, itu tidak ada kunut walaupun itu kunut nazilah. Di mana perbedaannya? Ulang ya. Madhab Hanafi, ada yang ingat? Madhab Hanafi yang ada hanya satu, yang ada kunut witir dan kunut nazilah khusus pada sholat subuh. Ya, kunut witir dan kunut nazilah. Tapi kunut nazilahnya itu khusus pada sholat subuh, tidak di semua sholat wajib. Itu madhab Hanafi. Maliki, pandangan Imam Maliki, yang ada hanya kunut subuh saja ya, yang ada hanya kunut subuh saja, di luar kunut subuh tidak ada. Jadi kalau madhab Maliki, kunut nazilah pun tidak ada ya, tidak ada kunut witir, tidak ada, yang ada hanya kunut subuh saja. Ini madhab Maliki. Madhab Syafi'i, satu, kunut witir pada separuh yang akhir dari bulan Ramadan. Yang kedua, kunut subuh. Yang ketiga, kunut nazilah ya, kunut nazilah di setiap sholat yang 5 waktu. Imam Ahmad atau madhab Hambali, yang ada satu adalah kunut apa? Kunut apa madhab Hambali?
ya, kunut witir dan kunut nazilah. Ya, kunut witir dengan kunut nazilah. Bedanya dengan madhab Hanafi apa? Kalau madhab Hanafi sama kunut witir dan kunut nazilah. Tapi kunut nazilahnya kalau madhab Hanafi khusus sholat subuh saja. Tapi kalau madhab Hambali ya kunut witir dan kunut nazilah. Dan kunut nazilah bukan hanya pada sholat subuh saja, tapi di setiap sholat yang 5 waktu kecuali Jumat. Paham? Nah, ini adalah pandangan ya madhab. Makanya Iwan Fillah, kalau kita sekarang ya berbicara masalah kunut, jangan lari ke organisasi, awas ya. Pemanya kan, wah itu mah yang gak kunut Muhammadiyah, yang gak kunut Persis. Nah, gak boleh. Kenapa? Imam Abu Hanifah bukan Muhammadiyah, ya bukan Persis. Ingat ya, belum ada di zaman Imam Abu Hanifah Persis. Muhammadiyah itu organisasi yang ada di Indonesia, Iwan Fillah. Nah, jadi sekarang kita bahas. Ya, sekarang kita bahas. Pertama adalah kita bahas al-kunut fi sholatil fajr. Bagaimana kunut dalam sholat subuh? Ya, kita bahas ini kunut dalam sholat subuh ini. Karena ini yang dipermasalahkan ini. Kadang-kadang gara-gara kunut dalam sholat subuh ada yang sampai misah masjid. Ya, gara-gara kunut. Kan ya, bahkan ada jika imam tidak kunut sampai sujud sahwi. Itu kan? Nah, mari kita jelaskan Iwan Fillah. Masalah kunut subuh, ulama terbagi 4 pendapat. Sekali lagi ya, mengenai kunut dalam sholat subuh, ulama terbagi 4 pendapat. Ya, ikhtalafa ahlul ilmi fi masru'iyatil kunut fil fajri. Ya, sehingga ala yakunu alaih ala arbati aqwal. Para ahli ilmu, para ulama berbeda pendapat mengenai disyariatkannya kunut dalam sholat subuh menjadi 4 pendapat. Al-awalu, pendapat pertama, annahu sunnatun muakkadatun ratibatun yustahabu al-mudawamatu alaih. Pendapat pertama, kunut dalam sholat subuh adalah sunnah muakkadah yang dilakukan secara rutin, disunnahkan, dianjurkan secara berkesinambungan, secara terus menerus. Setiap sholat subuh adalah kunut. Ini siapa? Wahwa madhabu Malik wa Syafi'i. Ini adalah madhabnya Imam Malik dan Imam Syafi'i. Apa dalil yang dipakai oleh pendapat pertama ini? Nah, ini Iwan Fillah. Jadi nanti kita ya perhatikan dalil setiap pendapat. Nanti kita kaji mana di antara pendapat mereka ini yang lebih kuat. Nah, dalil pendapat pertama yang mengatakan bahwa kunut dalam sholat subuh adalah sunnah muakkadah. 1. Hadis ya, berdasarkan hadis Bara bin Azib. Yang hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim, Imam At-Tirmidzi, Imam Abu Dawud, Imam An-Nasa'i. Yaitu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yakunutu fis subhi wal maghribi. Bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau kunut pada sholat subuh dan sholat maghrib. Perhatikan ya, bahwa Nabi SAW kunut ya dalam sholat subuh dan sholat maghrib. Kedua, hadis dari Anas bin Malik radhiyallahu an. Ini hadis dari Anas diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Bahwa anau su'ila akonata Nabi SAW fis subhi. Anas bin Malik ditanya, apakah Nabi SAW kunut pada sholat subuh? Qala, Anas menjawab, na'am, benar, iya. Fakilalah, lalu ditanyakan lagi kepada beliau, akonata qabla ruku', apakah beliau ya
apakah beliau kunutnya sebelum ruku? Qala, Anas menjawab, ba'da ruku'i yasiron. Bukan, ya bukan sebelum ruku, tapi sejenak setelah ruku. Ya, tapi sejenak setelah ruku. Ketiga, hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu an. Yang hadis dari Abu Hurairah ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Imam Muslim. Dasarnya adalah kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hina yafragu min salatil fajri minal qiraah wa yukabbir wa yarfa'u ra'sahu sami Allahu liman hamidah rabbana walakal hamd. Bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam setelah beliau menyelesaikan bacaan pada sholat subuh, beliau bertakbir, ya, beliau bertakbir, maksudnya bertakbir untuk ruku, ya, setelah selesai bacaannya surat, maksudnya beliau takbir ruku. Kemudian setelah ruku, beliau adalah wayarfa'u ra'sahu, beliau adalah mengangkat kepalanya, bangun dari rukunya. Nah, ketika beliau bangun dari ruku, beliau membaca sami Allahu liman hamidah rabbana walakal hamd. Nah, setelah Nabi membaca Rabbana walakal hamd, summa yaqulu, lalu Nabi mengucapkan wa huwa qaim, ketika Nabi dalam posisi berdiri. Apa yang dibaca oleh Nabi? Allahumma anjil Walid bin Walid wassalmah bin Hisham, ya, nah, wa Ayyas bin Abi Rabi'ah wal mustad'afina minal mu'minin Allahumma shdud wat'ataka ala mudar waj'alha alaihim kasini Yusuf Allahumma la'an lihyan wa ra'lan wa dakwan wa usayyah asad ya asatillaha wa rasulah. Nah, perhatikan, ini doa kunut dalam sholat subuh yang dibaca oleh Nabi itu adalah Allahumma anjil Walid bin Walid, ya Allah selamatkan Walid bin Walid, selamatkan Salmah bin Hisham, selamatkan Ayas bin Abi Rabi'ah, wal mustad'afina minal mu'minin, dan selamatkan orang-orang mukmin yang tertindas. Allahumma sdud wat'ataka ala mudar, ya Allah kuatkan cengkeramanmu, ya, terhadap suku Mudar. Waj'alna alaihim kasini Yusuf, turunkanlah kepada mereka kelaparan seperti yang telah terjadi di zaman Nabi Yusuf. Ya Allahumma la'an lihyan, ya Allah laknatlah lihyan, laknatlah ro'lan, laknatlah dakwan, wa usayah asatillahi wa rasulah, dan para pendurhaka, para orang-orang yang dosa yang mereka mendurhakai Allah dan Rasulnya. Nah, perhatikan, ini doa kunut yang dibaca oleh Nabi ketika sholat subuh. Ini dalil ketiga. Dalil keempat, hadisnya dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, ya, bahwa Nabi SAW sama setelah ruku, setelah mengucapkan sami Allahu liman hamidah. Cuma kalau dalam hadis dari Ibnu Umar, Nabi menyebutkan Allahumma la'an fulanan wa fulanan wa fulanan. Jadi tidak disebut namanya sama Ibnu Umar. Ya Allah laknatlah si fulan dan si fulan. Ya, nah ini adalah semana dengan hadis yang tadi yang di atas. Nah, jadi ikhwan fillah, ini yang dipakai. Kemudian dalil kelima yang dipakai oleh pendapat pertama, yang diriwayatkan dari Anas bin Malik, kalau dia berkata, majalah Rasulullah SAW yaknutu fil fajri hatta faraqad dunya. Nabi SAW senantiasa kunut di dalam sholat subuh sampai beliau meninggal dunia. Ya, sampai beliau meninggal dunia. Cuma sayang, wahwa munkarun la yasi. Hadis yang menyebutkan Nabi kunut dalam sholat subuh sampai beliau meninggal dunia, hadis ini adalah hadis mungkar. Ya, hadisnya hadis mungkar, bukan hadis yang sahih. Nah, ini ibatillah dalil yang dipakai oleh pendapat pertama, yaitu oleh Imam Malik dan Imam Syafi'i,
bahwa kunut dalam sholat subuh disunahkan secara sunnah muakkad dan dilakukan secara rutin. Al-qaulu tsani, pendapat kedua. Ya, pendapat kedua, anal kunuta fil fajri wa ghairihi mansuhun wa bid'atun. Nah, pendapat kedua, kunut di dalam sholat subuh dan di sholat yang lainnya itu sudah dihapus dan hukumnya bid'ah. Ya, itu kunutnya sudah dihapus dan hukumnya bid'ah. Siapa? Ini adalah pendapatnya Imam Abu Hanifah. Ya, nah Imam Abu Hanifah berdalil dengan dalil satu, berdasarkan hadis dari Abu Malik Al-Ashja'i. Dia berkata, ya Abah, innaka qad shallaita khalfa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa Abi Bakrin wa Umar wa Utsman wa Ali bin Abi Thalib hahuna bil Kufah nahwa min khamsi sinin. Nah, kata Abu Malik Al-Ashja'i, wahai ayah, dan ya, sesungguhnya engkau sholat di belakang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, engkau sholat di belakang Abu Bakar, di belakang Umar, di belakang Utsman, di belakang Ali bin Abi Thalib, di sini di Kufah sekitar 5 tahun. Nah ya, jadi bapaknya ini ya ikut sholat gituan ya di Kufah ini berjamaah ke Rasulullah, kadang-kadang ke Abu Bakar, ke Umar, ke Utsman dan ke Ali, itu selama 5 tahun. Pertanyaan, akanu yaknutun, apakah mereka semuanya suka kunut? Dan ya, apakah mereka semuanya suka kunut? Qala, dia menjawab, ai bunayya muhdasun, wahai anakku, kunut itu perbuatan yang dibuat-buat, perbuatan yang diada-adakan. Ini adalah satu yang dipakai dalil oleh Imam Abu Hanifah. Ya. Nah, ini hadis diriwayatkan oleh siapa? Oleh Imam At-Tirmidzi, oleh Imam Ibnu Majah, oleh Imam Ahmad dan yang lainnya. Yang kedua, dalil yang dipakai oleh Imam Abu Hanifah, ya, ini adalah mahruya an Ummis Salamah. Apa yang diriwayatkan dari Ummus Salamah? Qalat, Ummus Salamah berkata, naha Rasulullah SAW anil kunuti fil fajri. Rasulullah SAW melarang kunut dalam sholat subuh. Perhatikan ya, hadis dari Ummus Salamah. Ummus Salamah adalah salah satu istri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau mengatakan, naha Rasulullah SAW anil kunuti fil fajri, bahwa Nabi melarang kunut dalam sholat subuh. Ya, ini diriwayatkan oleh Imam Daruqutni. Ketiga, Marwiya an Ibni Mas'ud. Apa yang diriwayatkan dari Ibnu Mas'ud? Bahwa Ibnu Mas'ud berkata, lam yaknut Nabi sallallahu alaihi wasallam illa syahran, lam yaknut qablahu wala ba'dah. Nabi tidak kunut kecuali hanya 1 bulan saja. Ya, hanya 1 bulan. Setelah itu Nabi tidak pernah kunut sebelumnya, juga tidak pernah kunut sesudahnya. Ya, tidak pernah kunut sebelumnya, tidak pernah kunut sesudahnya. Jadi hanya 1 bulan saja Nabi sallallahu alaihi wasallam melakukan kunut. Ini diriwayatkan oleh Imam At-Tahawi dalam Syarah Al-Mani dan diriwayatkan oleh Imam Al-Baihaqi. Keempat, apa yang diriwayatkan dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu, qala, dia berkata, innaha bid'atun ma fa'alahu Rasulullah illa syahran summa tarakahu. Bahwa kunut itu adalah perbuatan bid'ah, tidak dilakukan oleh Rasulullah SAW kecuali hanya 1 bulan. Setelah itu lalu beliau meninggalkannya. Ya, meninggalkannya. Kelima, ya, dari Ibnu Mas'ud, ya, dari Ibnu Mas'ud juga, anau kana la yaknutu fi sholatil fajar, bahwa Ibnu Mas'ud tidak pernah kunut di dalam sholat subuh. Ya, di dalam sholat subuh. Nah, jadi hewan fillah, berarti ya kalau tadi hadis dari Ibnu Umar, dari Abu Hurairah gitu kan ya, bahwa Nabi dulu pernah kunut kemudian ditinggalkan, ini menunjukkan bahwa kunut ini adalah sudah dihapus. Ya, sudah dihapus. Nanya kan?
Nah, inilah diantara dalil yang dipakai oleh pendapat kedua. Pendapat ketiga, al-qaulus salis, pendapat ketiga, la yaqnutu ila fin nazilah, tidak ada kunut kecuali kunut nazilah. Ya, tidak ada kunut kecuali kunut nazilah. Maksudnya dalam salat subuh tadi ya, tidak ada kunut kecuali kunut nazilah. Ini siapa? Wahwa madhabu Ahmad. Ini adalah madhabnya Imam Ahmad. Ya, madhabnya Imam Ahmad. Berdasarkan apa? Ini berdasarkan hadis dari Anas bin Malik. Anna Nabi sallam kana la yaqnutu illa idza da'a liqaumin aw da'a ala qaumin. Kata Anas bin Malik, bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak kunut kecuali apabila mendoakan untuk keselamatan suatu kaum dan untuk kebinasaan kaum yang lain. Berarti kunut apa? Kunut nazilah. Ya, kunut nazilah. Ini adalah dalil yang dipakai oleh Imam Ahmad. Sedangkan pendapat keempat, yajuju piluhu wa tarkuhu. Kalau pendapat keempat adalah boleh kunut, boleh tidak. Ya, kalau pendapat keempat, mau kunut silahkan, mau tidak juga gak apa-apa. Ya, ini pendapat siapa? Ini pendapatnya Imam ya As-Sauri, Ibnu Jarir At-Tabari, Ibnu Hazm, dan termasuk pendapat Ibnu Qayyim. Artinya kunut ini adalah bukan sesuatu yang dirutinkan, tapi kana yaqulhu ahyanan wa yatluhu ahyanan. Terkadang Nabi melakukannya, terkadang Nabi meninggalkannya. Oke ya, jadi ada 4 pendapat ini, Iwan Fillah. Ya, ada 4 pendapat. Nah, sekarang kita lihat di antara 4 pendapat ini mana yang rajih ini? Kalau boleh berpendapat, menurut antum mana yang kuat? Ya, antum ikut yang mana? Pendapat pertama, pendapat kedua, pendapat ketiga, pendapat keempat. Ya, ya. Pendapat keempat, boleh kunut, boleh tidak. Begini, ahi. Ya, la syaka. Nah, ini penterjemahan. La syaka anal mudawamah ala kunutil fajri lam takun min hadihi sallallahu alaihi wasallam. Tidak diragukan lagi, merutinkan kunut di dalam sholat subuh itu bukanlah petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Juga wala syaka anna Nabi sallam fa'alahu, dan tidak diragukan lagi bahwa Nabi juga pernah kunut dalam sholat subuh. Perhatikan ya, ulang ya, tidak diragukan, merutinkan kunut dalam setiap sholat subuh, gitu ya, itu bukanlah petunjuk Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan tidak diragukan pula bahwa Nabi SAW pernah melakukan kunut dalam sholat subuh. Nah, sekarang ikhwan fillah, setelah melihat dalil-dalil yang dipakai oleh pendapat tadi, wa in kana alladhi yadharu li min hilalil ahadis as-sabita fil mas'alati anal aqrab annahu la yaqnutu illa fin nazilah. Nah, setelah ya memperhatikan hadis-hadis ya yang menjelaskan tentang masalah kunut ini, maka yang lebih mendekati kebenaran, tidak ada kunut kecuali kunut nazilah. Kenapa? Perhatikan ikhwan fillah. Ini dari Anas ya. Anas bin Malik, kalau kita lihat ke dalam hadis yang pertama tadi, Anas ditanya, apakah Nabi kunut dalam sholat subuh? Jawaban Anas apa? Iya. Ya, iya kata Anas itu. Iya, Nabi kunut. Terus ditanya, apakah kunutnya sebelum ruku?
Kata Anas, bukan. Tapi kunutnya sejenak setelah ruku'. Nah ini Anas. Nah sekarang sambungkan lagi dengan hadis masih dari Anas tadi. Yaitu kata Anas, Nabi tidak pernah kunut kecuali untuk mendoakan keselamatan suatu kaum dan untuk kebinasaan suatu kaum. Berarti apa? Berarti yang dimaksud oleh Anas, ya, oleh Anas bahwa Nabi kunut sesudah ruku adalah kunut nazilah. Ini yang dimaksud kunut nazilah. Kenapa? Karena sama-sama hadis dari Anas bin Malik, ya, yang diriwayat Tirmidzi dan yang lain tadi, bahwa kata Anas, Nabi tidak kunut kecuali untuk mendoakan keselamatan suatu kaum dan kebinasaan kaum yang lain. Nah, kalau Nabi tidak kunut kecuali untuk yang mendoakan keselamatan suatu kaum dan untuk kebinasaan kaum yang lain, ini menunjukkan bahwa yang dimaksud oleh Anas adalah kunut nazilah. Satu ya, kunut nazilah. Ditambah lagi, kalau kita perhatikan, ya, kalau kita perhatikan hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu an, ya, hadis dari Ibnu Umar, jelas Abu Hurairah menjelaskan bahwa Nabi kunut pada sholat subuh setelah beliau mengucapkan sami Allahu liman hamidah, Rabbana walakal ham. Kunut. Apa bacaan kunutnya? Nah, kata Abu Hurairah, Nabi membaca kunutnya, Allahumma anjil Walid bin Walid, ya Allah selamatkan Walid bin Walid, selamatkan Salmah bin Hisam, selamatkan Ayyas bin Abi Rabi'ah dan orang-orang mukmin yang tertindas, dan seterusnya. Berarti kunut apa? Berarti kunut nazilah. Kemudian hadis dari Ibnu Umar, ya, hadis dari Ibnu Umar pun, ya, bahwa, ya, Nabi SAW membaca doa kunutnya adalah apa? Allahumma al'an fulanan wa fulanan wa fulanan, ya Allah laknatlah si fulan dan si fulan. Berarti ini juga adalah kunut nazilah. Nah, jadi oleh karena itu Iwan Fillah, kalau dilihat dari sisi dalil, bahwa yang lebih kuat adalah Imam Ahmad dalam hal ini, yaitu tidak ada kunut kecuali kunut nazilah, ya, kecuali kunut nazilah. Nah inilah, tetapi sekali lagi Iwan Fillah, tetapi ini masalah apa? Masalah hilafiyah, ya, masalah hilafiyah gitu ya. Tadi kan ada 4 pendapat ini. Nah maka, ya, Syekh bin Bas rahimahullahu ta'ala, beliau pernah ditanya, kalau kita sholat di belakang imam yang kunut, apakah kita ikut kunut? Maka Syekh bin Bas menjawab, iya, ikut kunut. Artinya kita mengaminkan di belakangnya. Apa dasarnya Syekh bin Bas? Dasarnya karena innama ju'ilal imam liyutamabi, imam dijadikan untuk diikuti. Jadi jangan sampai Iwan Fillah, jangan sampai karena imamnya masih kunut, hanya kita gak mau sholat berjamaah, gitu kan ya? Ah, saya gak mau berjamaah, kenapa? Imamnya masih kunut. Jangan, ya, kenapa? Ini masalah hilafiyah, ini bukan masalah ijma para ulama. Walaupun tadi kalau dilihat dari sisi dalil, walaupun tadi yang lebih kuat adalah kunut, hanya kunut nazilah, ya, hanya kunut nazilah. Tapi sekali lagi, karena ini masalah hilafiyah, jangan sampai perbedaan dalam masalah kunut ini akhirnya kita menjadi iftirak, akhirnya kita menjadi perpecahan. Gak boleh Iwan Fillah, ya, gak boleh. Maka, nah, kalau kita mau mengikuti pendapat keempat, nah mungkin itu adalah apa? Nah itu adalah aman. Artinya apa? Sekali-kali kita kunut, sekali-kali tidak. Jadi artinya kadang-kadang melakukan, kadang-kadang tidak. Jadi yang tidak boleh itu dirutinkan secara terus menerus, itu kan ya. Umpamanya ya, imamnya, oh antum imamnya, antum kunut, nah gak apa-apa. Jangan sampai ini Pak Ketua DKM jangan suruh imam, kenapa suka kunut, gitu kan ya. Nah jangan, ya, gak apa-apa beliau kunut, mungkin nanti imam antum tidak kunut, gak apa-apa, ya. Kalau tidak kunut jangan sampai sujud sahwi, ya. Ingat Iwan Fillah, sujud sahwi itu kalau kita meninggalkan perkara yang wajib.
Tidak ada ulama yang menyebutkan kunut subuh adalah wajib, gak ada. Contohnya ya, mana wajib? Seperti kita tahiyat awal, ini hukumnya wajib. Kalau tertinggal itu diganti dengan sujud sahwi. Kalau kunut ini pun yang bantar Imam Syafi'i dan Imam Malik, ini sunnah, bukan wajib. Perkara sunnah kalau tidak dilakukan tidak perlu diganti dengan sujud sahwi. Contohnya saja iwan fillah, ini kalau jumhur ulama, doa iftitah menurut jumhur ulama hukumnya sunnah, walaupun sebagian ulama mengatakan wajib. Tapi kalau mayoritas para ulama, doa iftitah adalah sunnah. Nah sekarang ada nggak orang yang sholat tidak baca doa iftitah? Ada, mana? Terutama sholat taraweh, jarang yang pakai sholat doa iftitah. Buktinya begitu, Allahu Akbar langsung Fatihah. Nah kenapa tidak diprotes gitu kan, padahal dia tidak baca doa iftitah? Nah ini tidak perlu sujud sahwi, karena doa iftitah bukanlah wajib menurut mayoritas para ulama, tapi itu sunnah. Ya sekali lagi ya, banyak orang-orang yang meninggalkan sunnah iwan fillah. Jadi maksud saya, jadi jangan sampai kalau nanti ada imam tidak kunut, akhirnya banyak antum tidak mau berjamaah karena imamnya tidak kunut. Padahal kunut itu hanya sebatas sunnah, bukan wajib. Itu pun sunnah itu hanya menurut madhab Maliki dan madhab Syafi'i. Begitu ya. Dari sinilah iwan fillah kita harus rihabatus sadar fi masailil hilaf. Harus lapang dada dalam masalah perbedaan. Ya, dalam masalah perbedaan. Bahkan Imam Ahmad ya menyebutkan, kalau upamanya ini, kalau toh upamanya perkara bid'ah saja iwan fillah, ini yang sudah disepakati bid'ahnya oleh para ulama. Kalau ada imam melakukan perbuatan bid'ah, lalu kita tidak mau berjamaah dengan imam itu dengan alasan karena imamnya bid'ah, akhirnya kita sholat sendiri. Kata Imam Ahmad, orang ini menjadi ahlul bid'ah baru. Ya, jadi kalau kita tidak mau berjamaah kepada imam yang melakukan bid'ah, hanya kita sholat sendiri, maka kita menjadi ahlul bid'ah baru. Artinya iwan fillah, tidak boleh, tetap kita harus berjamaah selama orang tersebut tidak keluar dari Islam. Jadi kalau berjamaahnya kepada orang yang keluar dari Islam, nggak boleh berjamaah. Siapa yang keluar dari Islam? Hah? Yang keluar dari Islam siapa? Contohnya Ahmadiyah. Ya, kalau antum masuk ke masjid Ahmadiyah, antum jangan ikut sholat. Kenapa? Para ulama menyatakan Ahmadiyah sudah murtad. Kenapa murtad? Karena dia meyakini ada nabi setelah Nabi Muhammad SAW. Berarti dia mendustakan Al-Quran dan dia mendustakan hadis Nabi. Karena dalam Al-Quran bahwa makana Muhammadun aba ahadin birijalikum walakin Rasulullah wa khataman nabiyyin. Muhammad itu penutup Nabi. Penutup Nabi. Dalam hadisnya banyak sekali Nabi menyebutkan la nabiyya ba'di, tidak ada lagi nabi sesudahku. Nah kalau siapa yang mengatakan bahwa ada nabi setelah Nabi Muhammad SAW, ini adalah jelas sesat. Ya, ini tidak boleh. Jadi selama dia ya, kalau masalah ada perbedaan-perbedaan mah iwafillah, itu sudah biasa. Ya, jadi sekali lagi ya, kalau umpamanya ada yang kunut, ada yang tidak kunut, nah ini adalah tidak jadi masalah. Kenapa? Karena para ulama ya sudah menjelaskan bahwa ini masalah-masalah khilafiyah. Ya, khilafiyah, walaupun tadi sekali lagi pendapat yang lebih kuat adalah kunut hanya kunut nazilah. Karena kalau kita dilihat dari sisi bacaan-bacaannya adalah semuanya adalah mengarah kepada kunut nazilah. Adapun kalau doa Allahumma hdini fiman hadait, ya itu adalah Nabi pernah mengajarkan doa ke cucunya yaitu Hasan bin Ali. Kemudian oleh Hasan bin Ali, Allahumma hdini fiman hadait dibaca ketika kunut witir. Ya, ketika kunut witir. Begitu. Oke ya, nah inilah secara ini masalah kunut. Adapun kalau kunutnya apa tadi ya, seperti kunut nazilah, nah ini adalah jelas ya, disyariatkan pada setiap sholat. Ya, pada setiap sholat yang lima waktu, itu ahsannya setiap sholat yang lima waktu itu kunut nazilah. Nah seperti sekarang, karena saudara-saudara kita
banyak ya di Palestina sedang dibombardir oleh Zionis. Nah, kita adalah kunut nazilah. Ya, kalau bisa itu adalah duhur, asar, maghrib, isya, subuh. Itu kita kunut. Dan kalau kunut nazilah tidak ditentukan bacaannya. Yang intinya kalau kunut nazilah intinya mendoakan keselamatan kaum muslimin dan mendoakan supaya kaum Zionis dibinasakan, dihancurkan oleh Allah tabaraka wa taala. Itu inti dari kunut nazilah. Dan kunut ini hewan filah, pertama yarpaul imam sawatahu bidoa. Imam mengeraskan suaranya. Ya, dikeraskan ketika baca doa, kunut itu. Yang kedua, yu'aminu nas khalfal imam. Dan jamaah semuanya mengaminkan. Ya, mengaminkan. Nah, jadi mengangkat apa? Yang ketiga, ya, hal turfaul aidi fil qunut, apakah mengangkat tangan? Jumhur ulama menyebutkan mengangkat tangan. Mengangkat tangan. Jadi ini adalah ketika kunut. Jadi sekali imam bacaannya dikeraskan supaya terdengar sama jamaah, kemudian jamaah mengaminkannya, kemudian ya dan mengangkat tangan. Tetapi bagaimana kalau kunut nazilah diawali dengan Allahumma dini? Ya boleh saja. Itu kan doa untuk kita dulu. Tapi perhatikan ketika kita banyakkan wa barik lana fi Allahumma dina fi man hadait wa afina fi man afait wa tawallana fi man tawallait wa barik lana fi ma a'tait wa qina syarra ma qadait. Nah, fa innaka taqdi jangan diaminkan. Angkat ya. Fa innaka taqdi wa la yuqda alaik. Nah, itu jangan diaminkan. Kenapa? Itu bukan doa. Itu pujian kepada Allah tabaraka wa taala. Jadi yang diaminkannya itu sampai wa qina syarra ma qadait. Amin. Ya, kalau banyak nanti ada yang imamnya salat subuh. Nah, kadang-kadang ada juga imam itu begitu setelah setelah baca itu hanya imamnya diam. Ya, suka diam itu. Setelah waqina syarra ma qadait diam. Tiba-tiba sallallahu alaihi wasallam tolong. Sebetulnya enggak diam itu, tetap dibaca sama imam itu ya. Waqina syarra ma qadait fa innaka taqdi wa la yuqda alaik wa innahu la yadilu man walait wa la yaizu man adait. Dan seterusnya itu dibaca. Tapi kita jangan baca amin karena itu adalah pujian kepada Allah tabaraka wa taala, itu bukan doa. Ya, tapi nanti kalau dilanjutkan dengan kunut kunut nazilahnya banyak kan, nah itu doa Allahumma Allahumma Allahumma, itu doa, berarti kita amin ya. Jadi kita harus tahu mana yang doa, mana yang bukan doa gitu ya. Jadi jangan sampai Pak Inaka takdi amin gitu kan ya. Nah, amin padahal itu bukan doa, itu pujian kepada Allah tabaraka wa taala. Oke, ada pertanyaan atau ada dulu ya? Belum. Ada pertanyaan, silakan. Silakan Pak, dari jamaah yang mau bertanya. Ya, insya Allah lah udah paham semua. Ya, itu. Nah, kalau udah paham semua kan, berarti, ya. Nah, alhamdulillah. Oh ya, silakan Bapak. Waalaikumsalam. Ya. Oh, kalau di dalam sholat tidak boleh pakai bahasa Indonesia. Ya, tidak boleh karena sholat itu adalah aqwalun wa af'alun muhtatamatun. Ya, muhtatasatun, perbuatan dan perkataan yang sudah ditentukan. Jadi kalau doa di dalam sholat, kalau di luar sholat boleh, tapi kalau doa di dalam sholat jangan menggunakan bahasa selain Arab ya, karena kalau doanya selain Arab ya, nanti umpamanya antum pakai bahasa Indonesia, nanti ada lagi antum pakai bahasa Sunda ya, besoknya lagi bahasa Jawa gitu kan ya. Nah, jangan. Kalau doa di dalam sholat, baik doa kunut, nazilah ataupun kunut, tetap harus menggunakan bahasa Arab ya.
doa di dalam ruku atau di dalam sujud, boleh pakai bahasa kita, boleh, tapi tidak boleh diucapkan. Kalau banyak kita sujud ya, kan sujud itu dianjurkan kita memperbanyak doa. Bagaimana kalau doanya pakai bahasa daerah? Boleh, tapi tidak boleh diucapkan. Cukup saja di dalam hati. Nah, sedangkan kalau kunut kan harus dikeraskan karena diaminkan oleh jamaah. Ya, tapi kalau kunut sekali lagi, kalau doa dalam ruku atau doa di dalam sujud, nah itu boleh saja pakai bahasa kita. Tapi kalau pakai bahasa kita, sekali lagi, jangan diucapkan. Cukup di dalam hati saja. Karena Allah tahu apa yang ada di dalam hati kita. Ya, udah cukup Iwan Billah. Ya, alhamdulillah. Nanti kita tinggal memasuki pembahasan sholatut tatawu. Membahas tentang sholat sunnah. Ya, sholat sunnah. Mungkin sampai di sini Iwan Billah. Mohon maaf apabila ada kelebihan dan kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan